Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar dimanapun berada. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan selalu menyertai langkah kita semua. Amin. Bapak Ibu, tunggu dulu. Sebelum jari Bapak Ibu bergerak untuk scroll atau mungkin pencet tombol kembali, saya minta waktu sebentar. Saya tahu mungkin notifikasi video ini muncul di tengah kesibukan Bapak Ibu, mungkin setelah lelah beraktivitas, atau mungkin sambil menikmati secangkir teh hangat di teras rumah. Tapi percayalah, informasi yang akan saya bagikan ini bukanlah kabar biasa. Ini bukan sekadar gosip yang beredar di warung kopi, bukan pula status WhatsApp yang belum tentu benar sumbernya. Ini adalah informasi krusial yang menyangkut hak dan kesejahteraan Bapak, Ibu, dan kita semua, khususnya para pensiunan, calon pensiunan, keluarga besar ASN, TNI, Polri, serta para janda dan duda yang menerima pensiun. Jadi, sebelum Bapak Ibu memutuskan untuk pindah ke video lain, mari kita duduk sejenak, rileks, siapkan minuman favorit, dan simak baik-baik. Karena kabar ini bisa membuat hati berdebar, campur aduk antara harap dan cemas. Tapi insya Allah akhirnya akan menjadi kabar gembira yang sudah lama dinanti. Topik kita kali ini sangat spesifik dan penting. Rapel kenaikan gaji pensiunan yang langsung diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk masuk dalam APBN 2026. Halo, Assalamualaikum kembali untuk sahabat-sahabatku, para pejuang purna bakti dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar? Semoga Bapak, Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita bertemu lagi di channel sederhana ini, sebuah ruang kecil di dunia maya yang insya Allah istiqomah membahas hal-hal serius tapi dengan cara santai tentang informasi ASN, pensiunan, TNI, Polri, janda duda, hingga pensiun terusan. Pokoknya, semua yang berkaitan dengan hak dan kesejahteraan Bapak Ibu akan kita bahas tuntas di sini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir atau mungkin sudah sering singgah tapi lupa untuk berlangganan, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, berlangganan dulu, gratis. Like video ini jika Bapak Ibu merasa informasinya bermanfaat. Komen atau tuliskan pendapat atau pertanyaan di kolom komentar. Saya akan berusaha membaca dan meresponsnya. Share atau bagikan video ini ke teman, saudara, atau grup-grup sesama pensiunan. Biar mereka juga tidak ketinggalan informasi penting. Dan yang paling krusial, nyalakan lonceng notifikasinya. Tanda lonceng itu penting banget, agar setiap kali ada informasi baru langsung muncul di ponsel Bapak Ibu. Jangan sampai ketinggalan kabar yang menyangkut hak kita sendiri. Part 1, kabar panas dari Presiden Prabowo. Sekarang mari kita langsung menyelam ke inti pembicaraan. Jangan sampai ada yang terlewat. Pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2026, sebuah berita nasional menggegerkan jagat maya dan menjadi buah bibir di kalangan pensiunan. Judulnya tegas dan jelas, Presiden Prabowo perintahkan rapel kenaikan gaji pensiunan masuk APBN 2026. Bayangkan Bapak Ibu, sebuah perintah langsung dari orang nomor 1 di Indonesia. Ini bukan sekadar wacana atau janji manis di atas kertas. Ini adalah instruksi konkret yang langsung menyasar ke jantung perencanaan keuangan negara, yaitu APBN. Dalam pidato resminya, Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang lampu hijau, bahwa skema kenaikan gaji dan rapel untuk pensiunan akan dimasukkan ke dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2026. Pertanyaannya, apa bedanya ini dengan janji-janji sebelumnya? Kenapa Bapak Ibu harus percaya dan mulai berharap? Jawabannya sederhana. Karena ini sudah masuk ke ranah perintah kepada kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, BKN, dan tentu saja PT Taspen Persero. Mereka semua diperintahkan untuk mulai menyiapkan langkah-langkah teknis. Artinya, mesin birokrasi negara sudah mulai dipanaskan untuk merealisasikan ini. Ini bukan lagi omongan politik atau janji kampanye semata. Ini sudah memasuki tahap perencanaan anggaran negara. Coba Bapak Ibu bayangkan, selama ini banyak sekali pensiunan yang bertanya-tanya, mungkin termasuk Bapak Ibu sendiri, kapan ada penyesuaian lagi?
Kapan gaji pensiunan bisa naik mengikuti inflasi dan kebutuhan hidup yang semakin tinggi? Kapan kepastian soal rapel yang seringkali hanya menjadi isu hangat sesaat lalu menghilang? Sekarang setidaknya sudah ada titik terang, ada lampu hijau dari pucuk pimpinan tertinggi. Kebijakan ini membuka harapan baru yang sangat lebar bagi jutaan pensiunan di tanah air, baik itu pensiunan ASN, aparatur sipil negara, yang dulu kita kenal sebagai PNS, pensiunan TNI, Tentara Nasional Indonesia, pensiunan Polri, Kepolisian Republik Indonesia, para janda dan duda yang ditinggalkan, hingga penerima pensiun terusan atau pensiun anak. Part 2, realita proses pencairan rapel. Tapi, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, kita harus tetap realistis. Ini penting agar kita tidak kecewa di kemudian hari. Ada satu pesan kunci yang harus kita pegang teguh. Walaupun sinyalnya kuat, bukan berarti begitu diumumkan, rapel langsung cair minggu depan. Enggak segampang itu Bapak Ibu. Proses pencairan dana negara, apalagi yang menyangkut jutaan penerima dan triliunan rupiah, tidak sesederhana mentransfer uang dari satu rekening ke rekening lain. Prosesnya panjang, berliku, dan sangat teknis. Ini bukan urusan warung sembako yang bisa langsung ngutang lalu bayar besoknya. Ini urusan negara. Penyisipan pos rapel kenaikan gaji pensiunan ke dalam APBN 2026 menunjukkan komitmen fiskal yang sangat serius dari pemerintah. Ini adalah bentuk nyata bahwa pemerintah ingin memberikan kepastian. Setelah dinamika kebijakan di tahun-tahun sebelumnya, tekanan dari para pensiunan memang cukup besar. Banyak yang menanti kepastian, bukan sekadar janji yang tak berujung. Lalu apa saja tahapan yang harus dilalui? Kenapa tidak bisa langsung cair? Penetapan regulasi. Presiden memberi perintah, tapi perintah ini harus dituangkan dalam bentuk aturan yang lebih teknis. Bisa berupa peraturan pemerintah, PP, peraturan presiden, Perpres, atau keputusan Menteri Keuangan, KMK. Regulasi ini adalah payung hukum yang membuat pencairan menjadi sah. Penyesuaian anggaran, Kementerian Keuangan harus menyusun ulang postur APBN 2026. Memasukkan komponen rapel berarti menggeser atau menambah alokasi anggaran. Ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Ada pembahasan, verifikasi, dan pengesahan. Sinkronisasi data. Ini adalah tahapan yang paling krusial dan rawan masalah. PT Taspen, Persero, sebagai lembaga yang menyalurkan pensiun, harus memiliki data yang valid dari seluruh pensiunan di Indonesia. Data ini harus disinkronkan dengan data dari Kementerian Keuangan, BKN, dan bank penyalur. Siapa saja penerimanya, berapa golongannya, berapa masa kerjanya, apakah statusnya masih hidup atau sudah berpindah ke ahli waris. Semua harus valid. Simulasi perhitungan. Setelah data valid, PT Taspen harus melakukan simulasi perhitungan. Berapa besar kenaikannya, berapa bulan rapel yang harus dibayarkan, berapa total dana yang diperlukan. Perhitungan ini harus detail dan akurat, jangan sampai ada kesalahan yang merugikan negara atau pensiunan. Penerbitan petunjuk teknis, Juknis. Setelah semua matang, barulah diterbitkan Juknis yang mengatur teknis pencairan di lapangan. Mulai dari jadwal, mekanisme transfer, hingga prosedur jika ada kendala. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri, ini adalah proses administratif dan teknis yang sangat detail dan memerlukan ketelitian tingkat tinggi, bukan hanya sekadar besok cair. Lalu pertanyaan besar yang sering muncul di benak kita semua, kapan kira-kira rapel ini bisa mulai dicairkan? Banyak pensiunan yang mungkin berharap seminggu setelah pengumuman langsung masuk rekening, tapi berdasarkan mekanisme yang ada, kemungkinan besar kita harus menunggu beberapa waktu. Prosesnya bisa memakan waktu beberapa minggu, bahkan bisa beberapa bulan setelah APBN 2026 resmi disahkan dan mulai berlaku. Tergantung pada kompleksitas data dan kesiapan sistem. Tapi satu hal yang pasti, harapan sudah ada di depan mata. Ini jauh lebih baik daripada tidak ada kabar sama sekali, bukan? Part 3, stabilitas ekonomi dan siapa saja yang berhak. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyinggung soal stabilitas ekonomi nasional. Beliau menyebut bahwa tahun 2026 diproyeksikan memiliki ruang fiskal yang lebih longgar. Artinya apa? Artinya pendapatan negara, terutama dari sektor pajak dan penerimaan negara bukan pajak, diperkirakan mengalami peningkatan. Nah, peningkatan pendapatan negara ini menjadi kunci utama. Ini memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan belanja pegawai dan pensiunan. Dengan kata lain, kondisi ekonomi yang stabil dan pendapatan negara yang cukup adalah fondasi utama agar rapel ini benar-benar bisa direalisasikan. Jadi
Doa kita semua untuk ekonomi Indonesia tetap stabil sangatlah penting. Sekarang, pertanyaan berikutnya yang pasti membuat Bapak Ibu penasaran. Siapa saja yang akan menerima rapel ini? Apakah saya termasuk? Jawabannya, seluruh pensiunan yang menerima pensiun reguler melalui PT Taspen Persero berhak atas kenaikan gaji pokok dan rapel ini sesuai dengan ketentuan yang akan diatur dalam APBN 2026. Cakupannya sangat luas, meliputi pensiunan ASN, baik yang pensiun karena mencapai batas usia pensiun, BUP, pensiun dini atau pensiun atas permintaan sendiri, pensiunan TNI dan Polri, seluruh prajurit dan anggota yang telah purna tugas, penerima pensiun janda dan duda, istri atau suami dari pensiunan yang telah meninggal dunia, yang berhak meneruskan penerimaan pensiun, penerima pensiun terusan, anak atau ahli waris lain yang berhak menerima pensiun sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi, tidak ada yang ditinggalkan. Semua golongan, dari golongan I hingga golongan tertinggi, semuanya termasuk. Pertanyaan untuk Bapak Ibu di kolom komentar, apa golongan terakhir Bapak Ibu sebelum pensiun? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ada teman-teman satu golongan di sini. Namun, perlu dipahami dengan bijak. Nominal rapel yang akan diterima setiap orang berbeda-beda. Jangan sampai Bapak Ibu membandingkan nominal yang diterima tetangga atau saudara, lalu merasa tidak adil. Karena besaran rapel sangat tergantung pada beberapa faktor individual. Golongan terakhir, semakin tinggi golongan, semakin besar dasar perhitungan pensiunnya. Masa kerja yang lebih panjang akan menghasilkan nilai pensiun yang lebih besar. Periode yang dirapel, berapa bulan selisih antara waktu seharusnya kenaikan berlaku dengan waktu pencairan. Ini akan dihitung secara proporsional. Jadi, sekali lagi, jangan dibanding-bandingkan Bapak Ibu. Anggap saja ini adalah rezeki dari Allah yang hitungannya sudah pas untuk masing-masing individu. Part 4, mekanisme dan tips agar tidak ketinggalan. Untuk mekanisme pencairannya, biasanya rapel tidak digabung dengan pembayaran gaji pensiun bulanan. Mengapa? Karena jumlahnya yang cukup besar bisa mengganggu sistem jika digabungkan. Biasanya, rapel akan dicairkan secara terpisah dalam satu waktu khusus. PT Taspen Persero diperkirakan akan mengumumkan secara resmi melalui berbagai kanal komunikasinya, seperti website resmi Taspen, aplikasi Taspen seperti Taspen OTW, media sosial resmi Taspen, Instagram, Facebook, Twitter X, melalui bank-bank penyalur, PT Pos Indonesia, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, DLL. Oleh karena itu, saya imbau Bapak Ibu sekalian untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di grup WhatsApp, WA, atau media sosial yang tidak jelas sumbernya. Banyak oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan momen seperti ini untuk menyebarkan hoaks atau bahkan mencoba melakukan penipuan dengan modus membantu mempercepat pencairan. Selalu tunggu pengumuman resmi dari pemerintah dan PT Taspen, dan ini adalah poin yang sangat-sangat penting. Jangan sampai Bapak Ibu sudah bersiap menyambut rapel tapi urung karena masalah administrasi. Pastikan data Bapak Ibu di PT Taspen sudah benar dan terbaru. Hal-hal yang perlu diperiksa, nomor rekening. Pastikan rekening bank tempat pensiun ditransfer masih aktif dan tidak bermasalah. Jika rekening tutup atau berganti, segera urus perubahannya ke bank dan laporkan ke Taspen. Data diri. Pastikan data diri seperti nama, nomor induk kependudukan, NIK, alamat dan status keluarga sudah sesuai. Status keluarga. Jika ada perubahan status, misalnya pensiunan utama meninggal dunia dan hak pensiun beralih ke janda duda, atau jika janda duda menikah lagi, segera perbarui datanya. Karena kesalahan data bisa menyebabkan keterlambatan pencairan yang signifikan. Bayangkan Bapak Ibu, hak kita sudah ada, pemerintah sudah menyiapkan uangnya, tapi tertunda hanya karena rekening tidak aktif atau data belum diperbarui. Sayang sekali, bukan? Jadi, segera cek dan pastikan semua data valid. Part 5, kesimpulan bagian pertama dan pengantar ke bagian kedua. Jadi, kesimpulan dari informasi hangat ini adalah kabar tentang perintah Presiden Prabowo untuk memasukkan rapel kenaikan gaji pensiunan ke dalam APBN 2026 adalah angin segar yang nyata. Ini bukan isapan jempol. Ini adalah instruksi resmi yang memulai proses panjang realisasi hak para pensiunan.
Namun, kita harus paham bahwa prosesnya panjang, harus ada tahapan administratif dan fiskal yang tidak singkat. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bersabar dan terus memantau pengumuman resmi, memastikan data pribadi dan rekening kita valid, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumbernya. Semoga kabar ini benar-benar menjadi kabar baik yang terrealisasi dengan lancar dan membawa manfaat bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu yang sudah menyimak sampai sejauh ini. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah pribadi yang teliti dan tidak mau ketinggalan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian kedua dari video ini yang akan jauh lebih mendalam. Bersambung ke bagian 2, part 6, membongkar mitos rapel. Apa itu sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bapak Ibu yang budiman. Di bagian pertama kita sudah membahas kabar gembira tentang perintah Presiden dan proses umum pencairan rapel. Sekarang di bagian kedua ini mari kita gali lebih dalam. Kita bedah satu persatu apa sebenarnya rapel ini, kenapa nominalnya bisa berbeda, dan bagaimana sejarahnya hingga bisa muncul di tahun 2026. Oke Bapak Ibu, dengar dulu ya. Kalau Bapak Ibu berpikir bahwa tiba-tiba dapat uang ekstra gara-gara rapel pensiun 2026 ini, tolong diluruskan dulu niatnya, jangan langsung senyum lebar keburu seneng. Ini penting agar kita tidak salah paham. Rapel ini tidak muncul tiba-tiba dari langit. Bukan semacam bonus misterius yang diberikan pemerintah karena lagi baik hati. Rapel adalah konsekuensi administratif dari sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi di tahun sebelumnya. Jadi, gini ceritanya. Santai aja, saya jelasin dari awal sampai akhir biar nggak ada yang kebingungan atau salah paham. Pada dasarnya, penyesuaian gaji atau kenaikan gaji untuk ASN yang masih aktif bekerja yang dilakukan pada tahun 2025 adalah titik awal dari semua urusan rapel pensiun yang sekarang ramai dibicarakan. Kenapa? Karena sistem pensiun negara kita menghitung hak pensiun berdasarkan gaji terakhir saat seseorang masih aktif bekerja. Logikanya gampang. Kalau gaji ASN aktif naik di tahun 2025, otomatis dasar perhitungan pensiun untuk mereka yang pensiun setelah tanggal kenaikan itu, atau bahkan untuk pensiunan lama yang gajinya harus disetarakan, juga harus ikut menyesuaikan. Logis kan? Yang berubah itu bukan tiba-tiba ada uang baru, melainkan hitungan hak yang memang seharusnya menjadi hak penerima pensiun. Sejak perubahan gaji itu berlaku, hak ini sudah ada, hanya saja belum dibayarkan. Nah, masalahnya dampak penyesuaian ini tidak bisa langsung tercairkan dalam sekejap. Ada proses administrasi berlapis yang mesti dilalui, bukan sekadar menekan tombol transfer, lalu selesai. Sistem pembayaran pensiun harus disesuaikan dengan aturan baru, anggaran tambahan harus disiapkan dan dialokasikan, aturan teknis sebagai turunan dari kebijakan harus dibuat, data penerima harus disinkronkan ulang antara Taspen, BKN, dan Kemenkeu. Belum lagi bank-bank penyalur juga harus menyiapkan sistemnya untuk mendistribusikan dana. Karena urusan administratif ini butuh waktu, muncullah istilah rapel. Rapel adalah singkatan dari pembayaran rapel atau pembayaran tunggakan. Dalam konteks ini, rapel adalah selisih hak yang sebenarnya terutang sejak penyesuaian gaji diberlakukan, tetapi baru bisa dibayarkan setelah seluruh regulasi dan mekanisme teknis selesai. Ingat, ini penting. Rapel bukan bantuan dadakan, bukan program terpisah, bukan juga hadiah. Rapel itu semata-mata adalah selisih pembayaran yang memang menjadi hak pensiunan setelah ada kenaikan gaji dasar untuk ASN aktif. Jadi kalau pada tahun 2025 ada kenaikan gaji untuk ASN yang masih aktif, sementara perubahan itu tidak langsung mengalir ke pembayaran pensiun pada periode yang sama, maka selisih yang belum terbayar itulah yang kemudian dihitung, dikumpulkan, dan direncanakan untuk dicairkan di tahun 2026. Jadi sekali lagi, bukan uang baru, tapi hak yang tertunda. Part 7, tahapan koordinasi dan kenapa bulan Maret sering disebut. Banyak sumber menyebutkan bulan Maret 2026 sebagai bulan pencairan rapel. Pertanyaannya, kenapa Maret? Apakah itu sudah pasti? Bapak Ibu perlu paham, tanggal seperti Maret itu biasanya bersifat target koordinasi, bukan jaminan otomatis bahwa uang bakal masuk rekening persis di tanggal itu tanpa proses tambahan. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Taspen, biasanya menggunakan tanggal acuan seperti ini agar semua pihak yang terlibat
punya gambaran waktu yang sama. Ini untuk memudahkan koordinasi antara instansi agar rapat-rapat koordinasi bisa lebih rapi dan tidak ada tafsir ganda mengenai kapan target penyelesaian administrasi. Namun penetapan waktu pencairan yang sesungguhnya harus melalui beberapa tahapan lanjutan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu penyusunan